Terima kasih, Bu. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang kami hormati Ibu Marni selaku Ketua PCA Selatan Utara Bantul beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Triani Marwati selaku Ketua Tim Pelatihan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Ibu Soliha dan Ibu Mustika sebagai anggota dari tim pelatihan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dan ibu-ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini meskipun harus dilaksanakan secara online. Selanjutnya, tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jarak yang terang benderang yakni Adinul Islam. Selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan yang hadir dalam kegiatan pelatihan Bunga Telang yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, di mana kegiatan hari ini merupakan kegiatan minggu kedua dari pelatihan Bunga Telang yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 19 Juni lalu. Sebelum melanjutkan acara, perkenalkan saya Karissa Araminta sebagai MC yang akan memandu pelatihan hari ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan sesi pelatihan dan tanya-jawab, lalu diakhiri dengan penutup. Baiklah, dengan ini mari kita sama-sama buka acara pelatihan Bunga Telang minggu kedua dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Surya Hidayah Sulatsiu kepada Saudari Surya Hidayah. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darinya, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Surya Hidayah. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan acara untuk memasuki acara inti, yaitu acara yang tentunya paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi pelatihan, di mana pada pelatihan kali ini akan membahas mengenai peluang usaha, proses pengolahan, serta pengemasan dari bunga telang. Hari ini materi akan dijelaskan oleh Ibu Triani Marwati dan Ibu Solihah. Mungkin kita langsung saja. Apakah Ibu Triani Marwati dan Ibu Solihah sudah berada di room Zoom? Sudah, Mbak.
Baik, kalau begitu langsung saja saya serahkan acara kepada Ibu Triani Marwati. Kepada Ibu Triani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Marni dan ibu-ibu semua, pengurus cabang Aisyah Zon Utara, ibu-ibu tim dari BPM UAD dan adik-adik semua yang terlibat dalam BPM UAD. Alhamdulillah pada sore malam hari ini, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin alihi wa ashabihin asma'in amma ba'du. Puji syukur kita Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi nggih Bu-ibu dalam rangka sharing ilmu nggih tentang bunga telang ya. Jadi masih melanjutkan topik yang minggu yang lalu. Dan tak lupa salam dan sholawat senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jadi ibu-ibu sehat toh malam ini? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Jadi saya mendapat amanah untuk menyampaikan peluang bisnis nggih terkait dengan buat bunga telang. Jadi begini Bu-ibu, kemarin kita minggu yang lalu kita bicara tentang bunga telang dilihat dari manfaat yang berkaitan dengan kesehatan dan juga aspek gizinya nggih Ibu-ibu. Jadi ya hari ini kita membahas tentang peluang usaha yang mungkin ibu-ibu bisa namanya peluang ya bisa dilakukan, dan juga nanti materi yang selanjutnya adalah tentang bagaimana mengemas bunga telang secara hygiene sehingga bisa bisa lebih menjual gitu ya, kalau di ilmu ekonomi itu menjual gitu ya, pemasaran. Nah dari saya ini jadi gini Bu, ternyata kalau bunga telang itu bisa menjadi peluang usaha nih bagi ibu-ibu, terutama yang ini kan sebagian besar ibu-ibu kan ada yang sudah ngastok, kemudian ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada juga yang aktif. Nah dalam rangka pemberdayaan cabang itu tidak ada salahnya, ya. Ibu-ibu bisa membuat bunga telang ini sebagai peluang usaha gitu, Ibu. Karena sebenarnya kalau di Aisyah itu pasarnya sudah pasti Ibu-ibu, seperti ada beberapa produk yang dihasilkan oleh Aisyah, seperti Majelis Ekonomi membuat air minum, Bu Ika. Kemudian kalau kita ketemu ada acara Musfil dan seterusnya, itu ibu-ibu sangat kreatif untuk untuk menjajakan jualannya lewat ranting cabang. Ada yang kalau Kulon Progo khasnya apa, Bantul khasnya apa, dan seterusnya. Nah ini semua adalah bagian dari peluang bisnis ibu-ibu. Dan menurut saya ibu-ibu, jadi bisnis sekarang itu mungkin lebih mudah ketimbang mungkin zaman dulu ibu-ibu. Kalau zaman dulu itu kan kalau kita mau bisnis harus punya lahan, punya toko, punya pegawai gitu dan seterusnya. Nah sekarang itu kita dengan menguasai IT ibu-ibu, insya Allah kita bisa menggunakan pasar seperti Shopee, Lazada, seperti itu. Jadi effort untuk investasi maupun modalnya itu tidak terlalu sebanyak zaman dulu, Ibu. Kalau zaman dulu kan harus punya warung di mana ini cukup mungkin di dalamnya saja bisa, atau di kantor PCA bisa juga. Kalau ibu-ibu memang menghendaki misalnya ini mau diangkat sebagai peluang usaha, Nah, jadi secara
secara effort ya, effort itu usaha, baik itu meliputi modal maupun pemasaran ya, kemudian tenaga dan seterusnya, lebih mudah ya sekarang itu ketimbang dulu, bisnis zaman dulu ya. Tentunya ibu-ibu harus menguasai IT. Nah, gimana Bu? Saya ini kan sudah sepuh, masa harus belajar IT lagi ya? Mungkin bisa nanti yang masih muda-muda ya, seperti Mbak Emma, kemudian mungkin ada yang muda-muda itu bisa dimanfaatkan Bu, memanfaatkan, memberdayakan, bukan memanfaatkan gitu, memberdayakan adik-adik atau mbak-mbak yang masih muda ini untuk mengembangkan IT, sehingga nanti harapannya terjadi pemberdayaan ekonomi untuk ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Selon Utara ya, mungkin dengan yang awal bunga telang, nanti mungkin kedepannya apalagi sehingga ini bisa jadi produk unggulan di PCA Selon Utara. Oke. Nah, apa saja yang kemungkinan bisa dijual ya, atau apa peluang usaha bunga telangnya itu apa saja ibu-ibu yang bisa ini ya. Jadi cukup banyak ya yang bisa, misalnya ibu mau bikin teh ya, insya Allah minggu depan kita akan ketemu di kantor PCA atau di pondok pesantren ya. Itu kita belajar tentang membuat teh bunga telang ya. Nah ini bagus lah ibu anunya tempatnya ya, sehingga ya itu kalau dari aspek pemasaran namanya menjual atau medoloke gitu ya kalau Jawa ya. Jadi bisa bikin teh ibu-ibu, yang kemarin sudah kita bahas tentang manfaat tehnya ya ibu-ibu ya. Misalnya untuk hipertensi, untuk DM, untuk obesitas, untuk CA, kanker ya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga untuk sirup ya ibu-ibu ya. Mungkin warna birunya ini yang menarik ya ibu-ibu ya. Jadi kalau dulu itu sirup hanya warnanya merah, hijau, seperti apa? Nah, saya yakin Bu lebih pada ya, karena sirup secara tradisional biasanya banyak dibuat oleh ibu. Oke, lanjut. Kemudian di samping ini, nah ini teh, kemudian bubuk, tetapi enggak kok hilang PPT-nya. Nah, bisa juga produk ya, jadi sampo bisa juga, mungkin warnanya jadi ungu, ibu-ibu, bubuk ya, bubuk bisa untuk macam-macam ya, hanya mungkin warnanya yang kita ambil warnanya menarik. Oke, lanjut. Bisa juga kita membuat, nah ini keripik nah keripik bunga telang ibu sudah nate bikin keripik bunga telang. Jadi bunganya itu ya mungkin seperti yang sudah ada misalnya keripik daun bayem mungkin ibu-ibu kemudian keripik pale, itu biasanya Sleman, PCA, PRA Sleman, kalau kita ada muswil apa-apa tuh jualannya itu ya. Nah itu juga, nah ini yang keripik bunga telang kayaknya belum pernah ibu-ibu. Nah, atau kerupuk, ibu-ibu yang senang kerupuk Nah, ini pewarnaannya bisa juga ungu ya, kerupuk ungu ada. Biasanya kerupuk kan warnanya kuning apa putih gitu ya. Ini kalau ungu kan menarik ibu-ibu. Oke, jadi kalau cara pembuatan kerupuk atau keripik saya yakin ibu-ibu lebih mahir karena biasa membuat itu, hanya mungkin nanti warnanya ya yang bikin menarik. Lanjut Mbak. Kemudian ini pewarna makanan Nah, mungkin kalau sekarang ada nasi kuning misalnya ya. Mungkin enggak besok membuat produk misalnya nasi ungu. Tapi namanya apa ya? Mungkin menunya ditambah apa seperti itu ya, atau nama nasinya dibikin brand name baru ya. Sehingga orang penasaran, ini produknya ibu-ibu PCA Selon Utara ini apa ya, kok bagus ya, gitu ya. Bikin tape mungkin ya Bu ya, untuk pewarnaan tape warna ungu ya. Biasanya kan tape itu warnanya hijau lah, kalau warnanya ungu gitu ya.
Kemudian ini tepungnya ya, dibikin tepung juga. Bisa tepung beras, tepung sagu ya, tepung apa itu? Ketan ya, cuma nanti untuk pewarnaannya pakai ungu ya, jadi sangat beragam ya, pengolahan bunga telangnya itu bisa macam-macam dan sangat menarik gitu karena warnanya ungu ya, jadi bisa ini. Oke, lanjut Mbak. Nah ini sudah, kalau proses pengeringan monggo kita serahkan ke Bu Solihah ya, ini sudah sangat teknis, kemudian terkait dengan pengolahannya seperti apa, monggo Bu Solihah bisa dilanjutkan untuk pemaparannya. Untuk tanya jawabnya nanti jadikan satu mawon ya Bu Ibu ya. Bagi yang mungkin perlu diperjelas atau ada masukan atau ada klarifikasi nanti kalau setelah Bu Sol presentasi. Monggo Bu Sol bisa dimulai. Halo Bu Sol. Nggih, ternyata saya unmute Bu, saya tiwas bertanya. Kedengeran suara saya? Kedengeran mboten? Nggih, sampun jelas Bu Sol, nggih. Alah, ada Bu Cucu toh. Iya. Pripun Bu, sehat Bu? Alhamdulillah, nggih. Sama mboten kepanggih nggih Bu. Nggih, iya, nggih. Nggih, mugi-mugi mangke kepanggih melih nggih. Nggih, nggih. Saya nderek meneruskan iki Ibu Joyo terkait dengan materi yang tadi disampaikan di awal oleh Bu Triani. Pangapunten, kita hanya sekedar sharing nggih Ibu-ibu. Karena tentunya bunga telang ini sudah sangat fenomenal ya di kita semuanya, apalagi juga banyak yang sudah jual produknya di beberapa grocery atau di beberapa toko. Ada yang jual minuman, ada yang jual banyak macam, bahkan nasi bentuk ungu saja sampun ada nggih Bu Cucu? Sudah nggih Bu. Nggih, Bu Cucu mungkin sudah pernah bikin malahan. Nggih, jadi saya hanya sekedar sharing dan kita menyamakan persepsi. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan ataupun kita ada masukan buat kita semuanya juga monggo dipersilahkan karena kita di sini mencoba untuk menggali bersama bahwasanya bunga telang ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan ternyata dari sesuatu yang ada di sekitar kita ini ternyata bisa kita manfaatkan dan bisa bernilai ekonomi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Triani. Baik ibu-ibu semuanya dan adik-adik semuanya, untuk proses pengeringan bunga telang sebenarnya ada banyak metode, namun yang akan kita bahas di sini itu adalah dengan menggunakan dua cara, yaitu pengeringan yang tradisional dan pengeringan modern. Nah, pengeringan tradisional tentunya kita sudah sangat familiar karena negara kita adalah negara tropis. Terus seperti halnya kita menjemur, misalnya padi dan lain sebagainya. Jadi kita tempatkan di ruang terbuka di bawah sinar matahari langsung. Namun dengan kondisi yang saat ini tentunya menjadi sesuatu yang nanti prosesnya panjang, ngoten nggih ibu-ibu semuanya. Dan kemudian ada alternatifnya sebenarnya dengan pengeringan yang model baru. Nah, pengeringan model baru ini kalau kita sudah familiar juga sebenarnya, yaitu dengan menggunakan oven, baik itu oven yang listrik ataupun oven yang ini nggih tungku. Namun yang di sini nanti kita menggunakan oven yang ini nggih listrik nggih. Jadi nantinya tentunya pengeringan ini tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Karena tentunya pada saat pengeringan yang model
penjemuran, seperti halnya kita menjemur baju dan lain sebagainya, ataupun menjemur bahan makanan kita. Nah, di situ kita harus membutuhkan matahari secara langsung. Nah, kita membutuhkan tempat yang luas tentunya. Kalau tidak punya halaman ya berarti di atas genteng kita. Nah, yang tentunya tidak ada tanaman atau tanaman lain yang melingkupi sinar matahari itu nantinya menutupi jemuran kita atau yang akan kita jemur dari bunga telang itu. Nah, lama waktu pengeringan tentunya membutuhkan ya waktu yang unpredictable atau tidak bisa diprediksi karena tentunya kita tergantung dari sinar matahari saat itu. Bisa jadi tiba-tiba tengah hari hujan seperti saat ini gitu ya. Kemudian bisa jadi juga dari pagi hujan terus. Nah, ini tentunya kita membutuhkan waktu yang lama. Pengalaman saya sendiri bisa sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari bahkan pengeringan dengan model tradisional ini. Kadang-kala terus nggak seronto begitu terus dibuang karena kemudian muncul jamur. Nah, itu yang tentunya menjadi kelemahan. Nah, kalau kelebihannya tentunya itu murah karena kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, yaitu matahari. Matahari nggak bayar. Kemudian mudah tentu karena kita hanya membutuhkan alas saja, kemudian langsung dijemur di tempat terik, nah sehingga tidak membutuhkan biaya-biaya lain, nah paling tenaga saja. Nah, tentunya juga kita juga tanpa ini ya dibatasi tempat, yang penting punya alas yang lebar luas, nah itu sudah cukup. Nah, kekurangannya tentunya sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Saya pernah pengalaman mengerimkan bunga telang karena di rumah saya itu banyak bunga telang ya di rumah. Nah, itu ternyata ini membutuhkan waktu yang panjang, bisa sampai seminggu bahkan kalau cuacanya nggak menentu seperti ini, sehingga kemudian saya tidak saya lanjutkan karena tiba-tiba ada bintil-bintil ungu, nah seperti itu, atau semacam kayak mungkin bakteri atau virus mungkin ya, bakteri mungkin ya. Nah itu yang kemudian akhirnya menjadi tidak layak untuk konsumsi. Nah, kemudian juga suhunya tidak stabil. Jadi kadang panas, kadang redup, nanti panas lagi, redup lagi. Tiba-tiba kita harus sedia setiap saat untuk mengambil. Jangan-jangan nanti akan hujan. Nah, itu. Nah, kemudian juga tentunya dengan pengeringan ini ada beberapa yang zat-zat tertentu yang akan hilang dari penguapan dari sinar matahari yang terus-menerus. Nah, ini kekurangannya. Nah, dibandingkan dengan pengeringan yang tradisional tadi, ada pengeringan dengan menggunakan oven. Nah, pengeringan ini tentunya tidak membutuhkan sinar matahari, kapanpun bisa kita lakukan, mau malam hari, siang hari, sore hari, pada waktu slow, waktunya ada atau longgar, kita bisa langsung menggunakan. Tapi tentu pengeringan ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga, karena kan membutuhkan tenaga listrik. Kalau misalnya itu pakai oven listrik, menggunakan apa itu gas LPG. Nah itu kalau kita menggunakan oven yang tradisional. Nah mudah, sesuai kebutuhan, stabil suhunya karena kita bisa atur, tapi tergantung dari oven Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ovennya oven tangkring tentunya nggak ada suhu, tapi kita bisa membeli suhu tertentu untuk mengobservasi dari oven kita. Pada suhu berapa sih? Nah, nanti kita turunkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lebih higienis karena terhindar dari lingkungan yang tadi kelembaban dan lain sebagainya begitu ya, sehingga kemudian atau dihinggapi lalat dan lain sebagainya, itu yang kemudian lebih terjamin dari sisi kebersihannya. Nah, lebih cepat kering karena membutuhkan waktu. Kalau saya pernah menggunakan microwave. Nah, saya gunakan microwave itu sekitar berapa ya? 15 menit. Nah, tapi kan membutuhkan listrik yang
banyak ya, karena kan microwave tentunya daya listriknya sekitar 2000 watt. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan sendiri ya kalau menggunakan oven, karena kan mudah tapi ya membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Nah, itu kemudian menjadi mahal akhirnya. Nah, kemudian kalau kita juga tidak hati-hati, karena nanti ada beberapa tahapan ibu-ibu semuanya pada saat mengeringkan dengan oven itu. Kita tidak langsung sekali gitu ya mengeringkan, namun ada beberapa tahap. Jadi nanti 10 menit awal nanti kita observasi, kita balik-balik seperti itu apakah sudah kering atau belum, karena kalau baru pertama kali biasanya kemudian coba-coba dulu. Nah, gitu nggih. Nah, apakah kemudian suhunya sudah pas? Karena kalau tanpa pemanasan juga ada beberapa oven yang dia juga harus di preheat dulu atau dipanaskan terlebih dahulu. Nah, tapi ada juga oven yang tidak bisa dipanaskan terlebih dulu. Nah, ini juga akhirnya kalau kita tidak terbiasa atau masing-masing punya oven di rumah tetapi dengan jenis oven yang berbeda, tentunya ini membutuhkan ketelitian dan kejelian kapan waktu yang tepat untuk bisa kering. Nah, gitu nggih. Nah, tentunya ini karena waktunya juga pendek pada saat pengeringan dengan menggunakan oven. Nah, ini juga kemudian zat-zat yang karena panas itu, ada penguapan karena panas itu menjadi lebih terkurangi gitu ya, sehingga zat gizinya akhirnya tidak banyak yang hilang. Nah, kemudian juga suhu tinggi itu ternyata juga dapat menjadi perubahan biokimia tertentu, sehingga kemudian kalau kita terlalu lama, maka kemudian juga akan mempengaruhi dari kualitas bunga telang itu sendiri. Maka saya katakan tadi, jangan terlalu panas, jangan terlalu lama, jadi harus disesuaikan dengan oven dari ibu-ibu semuanya. Nah, pengalaman saya itu sekitar 15 menit. Nah, itu untuk pengeringan dengan oven, nggih. Jadi nanti jangan sampai kelamaan juga gosong, akhirnya kemudian menjadi tidak, warnanya tidak bagus lagi, tidak menjadi ungu lagi, tapi menjadi menghitam. Nah, itu. Nah, terus langkah-langkahnya pada saat kita menjadikan itu nanti bunga telang ini menjadi siap untuk disimpan, karena kita mungkin membutuhkan waktu yang lama di dalam pemprosesan, nggih. Nah, ini ada beberapa langkah, ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama pada saat kita memetik sebaiknya memang di pagi hari, karena pas pagi hari itu bunganya masih segar. Nah, seperti itu, nggih. Dan kalau siang hari nanti sudah mingkup itu apa ya? Ketutup. Nah, seperti itu nggih. Sore hari, kalau sore hari juga bagus karena mereka akan berkembang lagi. Nah, itu. Nah, kemudian juga kita pilih mana bunga yang masih bagus, mana yang enggak, karena kalau dalam pemetikan jumlah yang banyak, biasanya nanti terus kemudian ada yang kegencet dan lain sebagainya, sehingga kemudian jadi jelek. Nah, seperti itu nggih. Atau misalnya dimakan ular ulat dan sebagainya. Nah, itu kita harus sorted dulu. Nah, kemudian jangan lupa untuk dicuci di air mengalir, air bersih. Nah, kemudian juga setelah dicuci, kemudian kita tiriskan. Setelah itu kemudian kita keringkan. Nah, pengeringan ini bisa menggunakan pilihan tadi. Apakah menggunakan pilihan yang tradisional dengan dijemur di matahari, di bawah sinar matahari yang terik. Nah, atau dengan menggunakan oven. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa langsung dikemas atau dihancurkan terlebih dulu sebenarnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita kemas sebagai bahan bunga telang yang kering. Nah, itu yang bahan bunga telang kering ini pun ternyata juga sudah bisa dijual. Nah, itu nggih. Jadi kalau Ibu-ibu semuanya lihat di Facebook ataupun di mana ya, saya nggak tahu, kalau saya dulu pernah beli di Facebook itu ya, market online yang Facebook mungkin sama seperti TikTok mungkin ada ya, tapi saya belum lihat ya.
Nah, itu ada yang jual bunga telang dalam bentuk sudah kering dan itu sudah dikemas. Nah, tapi ibu-ibu semuanya juga sebenarnya bisa melakukan hal itu. Jadi apa yang ada di rumah kita sebenarnya kita bisa jual juga. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga saya sudah membuat juga bunga telang ini kemudian saya bikin kayak semacam kayak jahe wangi. Nah, seperti jahe wangi. Jadi nantinya menjadi satu apa itu ya, seduhan minuman tersendiri dan kemudian menjadi kita bisa minum itu di siang hari ataupun di pagi hari atau sore hari sebagai teman minum misalnya apa camilan dan lain sebagainya sambil ngobrol. Nah, seperti itu saya juga pernah bikin itu ya. Jadi ini juga ternyata bisa dilakukan seperti itu dan ini juga punya nilai jual sendiri. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada proses-proses untuk ini pembuatannya dan juga bunga telang tadi yang sudah saya katakan di awal ini juga bisa dipakai untuk membuat puding, membuat nanti juga apa itu pewarna biru pada makanan sehingga makanannya jadi eksotik. Kalau selama ini kan kita membuat makanan itu pewarnanya hanya hijau ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan model ungu. Nah, bunga telang ini sebenarnya tidak hanya ungu, Ibu-ibu. Jadi ada yang warnanya macam-macam. Ada yang warnanya putih, warnanya ungu. Kalau di rumah saya warnanya ungu. Nah, kemudian warnanya merah, kemudian pink itu juga ada. Cuma yang gampang tumbuh itu adalah yang sampai saat ini kalau di tempat saya itu warnanya ungu. Mungkin ibu-ibu semuanya ada yang warnanya bisa macam-macam ya di rumah tergantung dari apa itu daya tumbuh dari bunga telang itu di sekitar rumah ibu-ibu semuanya. Nah, itu sekedar kita sharing ya ibu-ibu, banyak sekali cara yang kita bisa ubah dari sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sesuatu yang berguna bahkan kemudian mendatangkan uang dan tentunya ini nanti memberi nilai tambah sendiri di dalam lingkungan kita, keluarga kita gitu karena kita lihat juga sekarang juga sudah pada mahal semuanya ya, sayuran juga mahal, cabai juga mahal. Nah, tentunya dengan adanya bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita itu kita bisa manfaatkan lebih untuk sebagai income tambahan begitu. Mekaten ibu-ibu semuanya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Putriani dan moderator. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua pemateri kami, Ibu Triani dan Ibu Solihah. Semoga materi yang dijelaskan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita lanjutkan kepada sesi yang berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab bagi ibu-ibu dan peserta yang lain yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Ibu Jujuk boleh langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Bu Triani, tadi saya masuknya terlambat karena masih ada keperluan, terus tapi mengikuti yang buntutnya. Iya. Iya. Yang ingin saya tanyakan tadi yang paparan langsung pada proses produksi, saya kira nggih. Tadi yang Bu Sol katakan tadi bahwa di dalam produksi itu kan metodenya dengan pengeringan biasa, maksudnya pengeringan tradisional itu dengan pengeringan matahari. Itu biasanya kalau dengan pengeringan matahari full sehari, misalnya sehari panas itu sampai berapa hari. Kemudian yang berikutnya, tadi kalau saya baca di PowerPoint-nya tadi itu selama
berapa tadi? Suhunya 40 sampai 50 derajat 2 sampai 3 jam begitu. Tapi kan Ibu Busal tadi bilang cuman 15 menit begitu. Kalau 15 menit itu suhunya berapa, Bu? Apa tidak gosong begitu? Terus yang berikutnya, kalau misalnya dengan pemanasan sinar matahari itu berarti kan apa itu, Bu? Kena debu begitu nggih? Higienisnya gimana kalau begitu? Iya, biar kan kita nggak bisa toh Bu terus menghindari debu karena di tempat yang terbuka begitu, karena pengeringannya kan kita kalau tradisional kan ya hanya di luar rumah begitu yang kena debu, padahal kan itu nanti langsung diminum kan, maksudnya misalnya untuk teh atau untuk olahan apa begitu kan tidak dicuci lagi seperti itu. Itu dulu Bu pertanyaannya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Jujuk. Mungkin dari Yeah. Ibu Triani dan Ibu Solihah bisa langsung menjawab pertanyaannya. Monggo bisa lihat dulu karena pengolahan Bu. Oh, nggih. Nggih, Bu. Matur nuwun nggih Bu Cucu. Yeah. Kalau saya kemarin memang pengalaman mengeringkan itu dengan microwave. Yeah. Microwave-nya itu sekitar suhunya kalau nggak salah 200 derajat. Nah, itu sudah preheat dulu, kemudian 15 menit. Nah, itu saya observasi memang, Bu. Gimana 10 menit, kemudian saya tambah lagi. Nah, seperti itu. Itu jadi kalau yang open biasa saya belum pernah. Iya. Jadi yang open listrik pun saya juga belum. Yang saya pakai itu mungkin kalau yang open biasa Bu Yani nggih. Yang open maksudnya open listrik. Nanti mungkin Bu Yani yang punya pengalaman. Kalau saya kemarin memang ini Bu. Apa itu pakai microwave. Dan suhunya sekitar itu gitu. Sekitar berapa itu? 200. Oke, 200 derajat. Kemudian untuk mengantisipasi bunga telang yang dijemur secara biasa itu karena mungkin kena debu dan lain sebagainya, mungkin ditutup aja ya Bu. Karena kan misalnya dengan apa? Kertas, iya. Kemudian dibebani yang ujung-ujungnya, nah seperti itu. Karena kalau itu secara langsung, apalagi di pinggir jalan, nah itu kan debunya jadi banyak, nggih. Kecuali kalau ibu-ibu semuanya punya lantai 2, lantai 3, nah seperti itu kan bisa dijemur di atas. Nah itu lebih aman, nggih. Kecuali kalau di pinggirnya adalah rumahnya depan jalan besar, itu ya bermasalah juga. Ya itu memang jadi kelemahan gitu. Untuk pengeringan yang tradisional itu. Nah, untuk untuk yang dijemur biasa itu saya pernah gitu nggih. Tapi rata-rata kalau itu panas terik itu memang 2 hari, Bu. 2 hari. Tapi kan panas terik. Dulu kan pernah kita panas terik banget nggih. Tapi kalau sekarang itu kan sering hujan, malah nggak jelas gitu. Kadang hujan, kadang paginya hujan, terus redup lagi, terus tiba-tiba hujan bres, nah seperti itu, ngoten nggih Bu. Jadi itu juga jadi pertimbangan, makanya saya tidak bisa menyebut sampai berapa lama toh tergantung situasi kan gitu nggih. Karena kan kalau pas kayak kemarin seperti itu panas terik banget ya bisa gitu. 2 hari saja bisa, tapi kalau mboten nggih kadang 3 hari, 4 hari, kadang seminggu. Saya pernah Bu, seminggu itu. Nah itu karena bola bali diangkat, nanti cuma 2 jam terus diangkat lagi, ngoten Bu. Semoga cukup membantu nggih Bu. Kalau satu lagi bisa nggih Bu nggih, tanya satu lagi. Kalau misalnya teh memang dari daun teh itu kan ditambah ada pakai bunga melati gitu biar untuk menambah harumnya gitu ya. Kalau bunga telang itu untuk membuat teh telang biar misalnya ada sedikit rasa atau apa gitu, itu pernah belum ditambah apa begitu Bu? Kadang ditambah ini Bu, karena rada langu ya.
Iya, nggih betul, nggih. Ada langu ya, bisa ditambahkan misalnya apa itu agar aromanya jadi seger-seger gitu kan. Iya. Irisan Heeh. irisan jahe yang sudah di apa ya istilahnya dipanasi itu loh Bu. Atau misalnya disiram pakai air panas. Nah, itu kan bisa. Kemudian dicemplungke di situ atau dibakar dulu ya nggak apa-apa, malah lebih harum lagi. Nah, jahe, kemudian juga apa ya? Saya pernah nyoba juga pakai cengkeh, itu juga enak, seger. Nah, Iya, itu kalau misalnya dikonsumsi sendiri kan itu. Saya kan nyoba kalau ya, dikonsumsi sendiri memang saya kasih jahe, saya kasih serai, kayu yeah. manis begitu. Pokoknya sama kalau kita membuat teh Teh itu, itu teh ya. dikasih pakai rempah-rempah. Ini misalnya kalau yang mau kita jual begitu kok, Bu. Oh enggak, kalau dijual tuh sebenarnya juga ini Bu, kita juga nanti bisa dengan kayak semacam wedang uwoh gitu kan juga bisa Bu. Oke. Oh, iya iya Wedang betul. uwoh itu Iya kan iya. macam-macam Iya. juga toh. Cuma Oh, kan pakai kita kalau mau rempah-rempah. jual Iya. kan harus memastikan jahenya pun Mm. juga harus jahe kering kan ngoten toh Bu. Iya, Tapi kan kalau nggih. dibikin kayak semacam wedang uwoh itu kan terus jahenya jadi basah kan ya cepat busuk gitu. Nah, Iya iya. itu Iya. yang mesti harus kita jadi perhatian juga kan, Nggih. Nah, itu. Iya. Nah, kalau misalnya apa jahe ya harus jahe yang betul-betul kering, kemudian juga ditambahi dengan serai juga. Serainya juga harus serai yang kering, tapi kalau serai kering kan buatan neco toh, Bu. Iya sih, kalau Gitu. ya kurang seger ya. Jahe jahe Paling kering ya jahe buatan itu. eco toh, Bu. Iya, Gitu. nggih. Jadi memang Nggih. ya paling paling nanti kalau misalnya mau adopsi seperti apa wedang uwoh ngaten nggih. Nah, itu memang bisa tapi sulit sekali. Nah, yang pernah saya lakukan itu ini bunga telang itu kemudian dijadikan kayak semacam minuman serbuk. Minuman serbuk, Hmm, di situ sudah iya. saya campuri jahe, jahe Hmm, campuri kayu manis. Nah, berbagai macam itu, Bu. Jadi kemudian ya rada seger, memang enak begitu. hmm. Oh. Ya, Ngoten Bu. Nggih, ya, terima kasih Ibu. jawabannya. Nggih. Oke, saya nambahkan nggih Bu Cucu. Nggih, nggih, Bu. Nggih, kalau menurut saya ngeten Bu, tadi kan ada kelemahan dan kelebihannya nggih. Nggih. Kalau saya menyarankan itu malah bagaimana eh, bunga telang ini bisa dibuat untuk pemberdayaan ekonomi Bu, untuk ibu-ibu di PCA Sewan Utara. Jadi malah dibuat produksi secara massal, jadi tidak karena mungkin jadi kalau yang ibu-ibu semua mungkin dalamnya nggak apa-apa untuk menanamnya gitu ya. Jadi Iya, mas diharapkan untuk menanam gitu. Tapi iya. produksinya mungkin nanti karena tadi kan menyangkut microwave atau apa yang mungkin juga kalau tiap rumah belum tentu tabungan gitu ya. Iya. Mungkin diproduksi secara massal saja. Jadi nanti pembagiannya ngeten Bu. Untuk rumah-rumah diharapkan menanam bunga telang, kemudian produksinya dilakukan di pondok itu, tentunya dengan menggunakan microwave atau alat untuk pengeringan itu Bu. Itu kayaknya lebih bisa masuk begitu ketimbang masing-masing orang membuat ngoten. Nah, kemudian hasilnya bisa bisa di marketplace Bu. Marketplace itu biasanya mungkin tahap awal diuji cobakan oleh kelompok kita Bu Aisyah, kalau misalnya ada acara raker atau acara musbil atau apa ngoten Bu. Nah, nanti Anu ya, anu basar itu ya, pas ikut basar. Nggih. kemudian kalau Ibu mau meningkat lagi, peluang bisnisnya bisa lewat marketplace, Bu. Marketplace nggih. Marketplace itu bisa lewat Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Nggih. Jadi itu sebenarnya peluang yang sangat memungkinkan ya. Atau kalau ibu-ibu ada yang ada di BCA itu ada yang punya apa tuh catering ya, nah, mungkin membuat misalnya Masakan-masakan nggih. nah itu pakai sebut-sebut seperti itu. Kemudian yang menjawab yang tadi Bu mengenai apa namanya, sebenarnya ada komposisinya Bu. Misalnya
untuk membantu suplemen orang hipertensi itu bunga telang plus apa, kemudian DM itu bunga telang plus apa gitu ya Bu. Kalau saya merasakan kan Bu, pernah itu bunga telang dengan jahe itu enak, bunga telang dengan serai itu juga enak Bu. Kemudian yang untuk imun itu bunga telang ditambah jahe, ditambah adas, ditambah apa lagi itu untuk imun Bu. Jadi memang ada porsinya yang sudah kenapa Bu sudah di komposisinya. Ya, komposisinya Bu. Tinggal nanti Ibu itu malah lebih menjual. Misalnya ini untuk yang sakit diabetes, ini minumnya ini, untuk yang sakit hipertensi ini, kayak gitu kan sakit Bu sebenarnya. Cuman saran saya Bu, untuk menghemat biaya, itu sebaiknya nganu mawon Bu, diproduksi secara massal oleh PCA Sewon Utara Bu. Jadi nanti dari rumah ke rumah itu hanya menanam saja, kemudian produksinya ditetapkan pada hari apa, kemudian bareng-bareng, terus itu jadi produknya ibu-ibu Sewon Utara, ngoten Bu. Kalau saran saya ngoten. Sekaligus untuk pemberdayaan ekonomi gitu nggih. Itu Bu Cucu kira-kira. Terima kasih. Nanti itu di majelis ekonomi ya Bu ya. Nah kalau saya kokean gawean nih Bu. Ya Bu. Ada majelis ekonomi juga kan? Maksudnya di grupnya Bu Cucu ini ada dari majelis ekonomi juga nggih? Ada betul? Ini sepertinya majelis ekonomi ada. Sinten Mbak? Bu Yayu, sinten Bu Yayu? Ya tahu ini 11 itu siapa aja? Mestinya Bu Kaina. Bu Yatini, Bu sebentar itu Bu Yatini, Mbak Emma, Bu Indri, nah, itu ada Mbak Mut, nggak ada. Mbak Indri bukan? Ini enggak apa-apa. Di refer ke basis ekonomi juga nggak masalah gitu nih. Terus ini kan malah bisa kolaborasi Bu, majelis ekonomi, majelis sosial, sama majelis kesehatan Bu. Bisa kolaborasi nih kok programnya. Ngaten nggih Bu Cucu nggih? Sedikit Bu, saya tanya Bu. Bu Sri Rahayu ya? Iya. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, yang ingin saya tanyakan, mungkinkah dibuat kayak semacam teh celup gitu? Karena kalau dikeringkan, saya pernah mencoba, itu antara yang bunga telang segar dengan yang bunga telang kering, itu kok komposisinya sama, misalnya 5 helai, terus dibuat teh, itu warnanya lebih bagus yang segar. Kalau yang kering itu warnanya agak pucat airnya, apa harus banyak sekali, nanti saya khawatir dengan dosisnya. Kalau misalnya dibuat serbuk, kemudian semacam dibuat kantong seperti teh celup, kalau teh celup itu kan ada kulit manggis itu dikombinasi dengan mengkudu, dengan rasa jeruk dan sebagainya. Apa bisa ada mungkin besok pas pelatihan, pas tatap muka itu kombinasi dengan rasa lain tetapi bisa dalam suatu kemasan. Saya menginginkan juga di PCA Sewon Utara ini punya brand khusus, yaitu seperti saran Ibu tadi, pembuatan teh telang, kemudian dimereki PCA Sewon Utara, mungkin diprakarsai oleh Majelis Ekonomi. Insya Allah nanti kalau pas tatap muka, Bu Cucu bisa mengundang semua majelis, jadi untuk ekonomi bisa menjadi pemrakarsa yang paling utama nanti pas ada pertemuan pimpinan itu, bahwa kemudian ibu-ibu pada membeli, bahkan kita bisa juga menyetor yang masing-masing di rumah punya pohon telangnya kita kumpulkan. Kalau saya di rumah itu ada open listrik tapi bukan microwave, open listrik biasa, tapi belum pernah nyoba. Kalau dengan pengeringan matahari lama kadang lupa pas ada datang hujan tahu-tahu basah. Nah itu lupa diangkat ya. Iya, sampai lama malah 1 minggu lebih itu. Ya kalau yang basah segar itu saya sering, karena di sekolah saya juga menanam untuk pagar itu, kadang kalau ibu-ibu selo itu metik terus diseduh dengan air panas langsung diminum, dikonsumsi, tapi tanpa gula, tanpa apa-apa, ya rasanya agak langu tadi. Jadi kalau misalnya dibuat kayak teh celup itu loh, bagaimana metodenya kalau misalnya
waktunya terjangkau, apa bisa diajari besok pas tatap muka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, kalau masalah apa itu pakai katalog itu kan namanya kalau di industri itu packaging gitu ya. Jadi bagaimana seorang pengusaha itu membuat packaging agar produknya itu diminati. Ya. Kalau di packaging itu kan malah kayak diremuk ngoten gitu, jadi halus gitu gitu dimasukkan ke itu. Ya mungkin coba nanti kita pikirkan Bu, apakah besok hari Ahad minggu depan gitu tanggal berapa nih? Tanggal ini kan kita praktek gitu, tanggal 3 nih kalau nggak salah nih. Tanggal 3 Juli itu kita praktek di PCA nggih. Jadi nanti saya belum bisa matur apakah dari tim ini, karena kalau pakai itu ada alatnya Bu kalau nggak salah. Kalau pakai apa kayak tes celup itu ada alatnya Bu. Nah kira-kira nanti dalam 1 minggu ini apakah kita bisa mendapatkan alat itu atau gimana? Ya intinya ini jadi PR kita Bu. Nanti kita dengan tim yang lain ya. Tapi secara keseluruhan orang berbisnis itu kan memang harus menarik gitu ya. Dan harus praktis dan ya enak gitu aja Bu. Ya jadi mungkin kalau cuman dipanaskan baik tradisional atau itu tuh ya bisa Bu. Cuman mungkin secara kadang-kadang orang itu ada yang apa sih namanya? Maksudnya itu ada yang orang itu ada yang kalau melihat tengkurumpul ngoten gitu. Itu ada kayak risi gitu ya, ada yang ya misalnya kayak telop itu kan enak ya, nonton itu terus. Tapi ada juga orang yang memang senang dengan telop ya. Nah jadi intinya kan kalau mau diberdayakan Bu di PCA atau sekaligus bikin brand name untuk PCA Selon Utara itu bagus-bagus juga, sekaligus untuk fundraising gitu Cucu ya. Jadi akhirnya nanti mungkin Selon Utara punya produksi itu sehingga ya insya Allah untuk fundraising tidak ada kendala gitu nih, karena bisa misalnya punya unggulan. Sudah punya unggulan itu. Kemudian tadi Bu medol kayak gini, intinya itu kalau kita jualan medol kayak gitu. Pemasaran nih. Pemasaran itu salah satunya memang dengan packaging Bu. Packaging, kemudian harganya. Nah masalah harga murah atau tidak itu biasanya tergantung produksinya Bu. Kalau semakin kita banyak memproduksi itu harganya bisa lebih rendah Bu. Tapi kalau produksinya sedikit memang ya harganya jadi tinggi. Ya operasionalnya tinggi kan Bu. Kita menyarankan sebaiknya kalau memang ibu-ibu berniat untuk membuat pemberdayaan ekonomi di ini memang tadi pembagiannya ibu-ibu rumah menanam tanaman itu kemudian produksinya dilakukan secara bersamaan Bu, sehingga bisa menghasilkan produksi yang besar gitu. Nah itu harganya bisa lebih rendah Bu. Saya yakin seperti itu ketimbang masing-masing keluarga membuat. Nah mungkin kalau masing-masing keluarga membuat itu ya saran saya ya hanya yang basah tadi atau yang kering, cuman yang seperti itu aja karena untuk dikonsumsi sendiri ya. Tapi kalau dikonsumsi orang lain memang ada nilai-nilai yang harus kita pertimbangkan begitu. Mungkin itu. Nah, ini mungkin Mbak Mustika bisa menambahkan ya dari aspek gizi atau aspek hygiene ya. Tapi kalau kena debu dan seterusnya mungkin ada solusi Mbak Mustika dari gizi. Monggo. Yang pertanyaannya Bu Cucu tadi ya Bu? Oke, mungkin bisa nambahkan. Ya, tadi sebenarnya sudah dijawab dengan lengkap juga oleh Bu Sol ya. Kalau misalkan memang kalau dengan sinar matahari itu resiko yang paling besar itu dari kontaminasi gitu kan. Kalau misalkan salah satu cara misalkan ingin menghindari kontaminasi misalkan dengan ditutup kain yang tipis atau sejenisnya itu memang bisa meskipun resikonya berarti memang karena kan jadi tidak langsung ya panasnya di sinar matahari jadi mungkin akan mempengaruhi lamanya pemanasan juga gitu. Jadi memang kalau misalkan skala apa namanya
banyak gitu ya. Mm-mm. Terus yang kita agak susah untuk mengontrol kontaminasi, kemungkinan kontaminasinya, karena kalau misalkan perubahan suhu tadi, Bu, itu juga berpengaruh ke hygiene. Hygiene-nya adalah ada kemungkinan pertumbuhan mikroba Jamur. Iya. jamur Iya. dari bakteri, Hmm. karena dia Iya. bakteri dan jamur itu sangat suka dengan hawa-hawa yang lembab ya. Jadi Iya. antara dingin nggak dingin, panas nggak panas. Nah, sementara kalau kita dengan sinar matahari tadi, misalkan katakanlah panas terik tapi tetap dilanjutkan besoknya gitu ya. Ketika ada penurunan suhu misalkan di malam harinya, itu pun juga ada resiko pertumbuhan tadi jamur dan yang lain-lain kalau misalnya tidak dijaga dengan suhu yang stabil. Tapi tadi kurang lebih apa namanya, untuk mencegahnya ya tadi dengan bisa dengan kita pakai, kalau punya alat pengering yang lebih modern gitu ya, lebih praktis, bisa pakai itu, saya sarankan. Terutama untuk produksi komersil ya. Kalau misalnya untuk produksi sendiri mungkin di rumah dengan jumlah yang sedikit saja, dikeringkan di bawah sinar matahari, itu masih saya rasa tidak terlalu banyak ini ya. Ada pertanyaan lagi Mbak Karisa di chat? Baik Bu, untuk yang di chat tadi ada tanggapan dari Ibu Emma Kustinawati. Mungkin saya bacakan ya Bu ya. Sedikit menanggapi dari pertanyaan Bu Jujuk, untuk pengeringan agar lebih cepat kering dan tetap bersih mungkin bisa ditutup dengan kain berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena biasanya akan lebih cepat menyerap panas. Sebab pada dasarnya pengeringan adalah mengurangi kadar air, dan sesuai dengan standar pengeringan, bahan herbal itu sebesar maksimum 60% dengan memperhatikan kandungan zat aktifnya. Begitu Ibu. Mungkin dari peserta yang lain, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Atau mungkin masih ada yang mau didiskusikan? Mungkin bisa langsung raise hand, atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, mungkin sudah cukup ya Ibu untuk sesi pertanyaannya. Apakah Sedikit Mbak, mungkin silakan. ya mungkin karena kan kita ini ceritanya kan mau memproduksi begitu lah, berarti kan yang kita pikirkan sekarang itu bahan bakunya dulu begitu, bahan bakunya, karena kan untuk bunga talang ini kan ya ada yang punya dan ada yang belum punya begitu. Nah, sehingga kita memang harus menanam dulu begitu sebagai bahan baku. Itu dulu nanti sebelum kita bisa berproduksi. Jadi langkah kita yang pertama ini kan nanti kan kita harus menggalakkan untuk penanamannya itu. Begitu Mbak. Menambahi Bu Cucuk nggih. Yeah. Insya Allah besok itu Bu kita akan memberikan tanaman bunga telang Bu. Jadi kita sudah menyemaikan Bu, 1 minggu yang lalu kita menyemaikan bunga telang. Insya Allah acara besok itu pemberian bunga telang oleh peserta Bu, dari kita untuk peserta. Harapannya nanti masing-masing dari peserta di rumahnya itu sudah bisa menanam, kemudian bunga telang itu juga gampang ngembang ngoten Bu. Jadi ya moga-moga itu dari awal yang disampaikan oleh Bu Cucu tentang tahap awal masing-masing rumah kagungan tanaman pohon telang ya. Nanti untuk kalau sudah ini baru produksi secara besar-besaran ngoten Bu. Oh nggih, terima kasih Bu Triani. Baik, terima kasih Ibu Jujuk atas saran dan pertanyaan serta tanggapannya. Terima kasih juga atas jawabannya Ibu Triani Marwati, Ibu Solihah, dan Ibu Mustika. Mungkin ada yang masih ingin didiskusikan lagi, atau mungkin masih ada dari peserta yang ingin bertanya, bisa silakan raise hand dan atau bertanya di kolom chat.
Mungkin untuk konfirmasi terkait jadwal saja, Ibu-Ibu. Jadi kalau kita rencanakan kan minggu depan kita bisa ketemu langsung ya di ruang yang kemarin kita gunakan mungkin di Pondok Pesantren An-Najwa itu. Nah, apakah dari Ibu-Ibu pengurus cabang Aisyah Sewan Utara itu nanti minggu depan bisa dari misalkan mungkin jam berapa, jam 9 pagi atau pripun untuk minggu depan kesepakatan kita. Jadi supaya kita enak nanti diwakili oleh teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira minggu depan kita bisa mulai. Kalau siang gimana Bu Juju? Iya, iya barangkali siang apa jam berapa? Jam 2 ya. Soalnya pagi juga banyak acara itu. Saya ada 2 undangan. Iya, saya juga pagi ada acara ya. Manten. Iya. Jam 2 aja. Saya mau pengambilan video loh ceritanya. Kan ada ini ada mau lustrum itu sekolah kami, terus guru-guru yang sudah purna itu mau disuting dan nanti memberikan testimoni begitu untuk memberikan semangat pada anak-anak yang alumni begitu. Mau pengambilan. Berarti dari ibu-ibu sebagian besar bisanya di jam 2 gitu ya. Setidaknya mulai jam 2 gitu ya. Kami catat, nanti kami sampaikan juga di grup supaya bisa diketahui oleh rekan-rekannya yang lain. Untuk prakteknya pun nanti insya Allah kita juga tidak akan yang lama, karena sebenarnya pada dasarnya kalau pengeringan yang ideal memang butuh waktu yang agak lama. Jadi nanti kita akan istilahnya demokan saja ya caranya bagaimana. Nanti kita juga sudah siapkan nanti dalam minggu ini dari tim juga akan menguji coba dengan yang oven listrik ya, oven listrik yang banyak dimiliki di rumah itu nanti kita bisa kami uji coba dulu suhu yang ideal berapa sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Nanti kami akan berikan contoh pengemasannya juga yang seperti apa. Ada contoh desain logo stikernya nanti untuk bisa jadi inspirasi mungkin dari rekan-rekan yang tadi dari Majelis Ekonomi mungkin akan mengembangkan tadi brandnya yang tertentu ya, yang spesifik khasnya dari PCA Sewan Utara kayak seperti apa, nanti mungkin bisa kita contohkan di situ. Ini juga sudah ada link daftar hadir tadi, mungkin Mbak Sasa nanti bisa dikirimkan ulang lagi, serta kita tadi mengerjakan pretest. Nah, ini untuk mengetahui ya sudah sejauh mana pemahamannya, juga monggo disilakan untuk mengisi post testnya. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mbak Karissa. Terima kasih Ibu atas tambahnya. Ya baik, mungkin apakah kita cukupkan saja sesi diskusinya Ibu? Bisa Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan partisipasinya dalam sesi diskusi, dan terima kasih juga atas seluruh pemateri atas jawaban yang sudah diberikan. Nanti link post testnya di share di grup saja Mbak, saya belum isi. Baik. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke sesi dokumentasi. Jadi untuk seluruh peserta yang hadir di room Zoom bisa menyalakan kameranya. Baik, mungkin saya mulai saja untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Ya, lagi sekali ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mbak Karissa ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan dapat menambah wawasan serta berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan selama acara berlangsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikutnya. Ya. Makasih Bu Triani, Bu Sol, Mbak Mustika, Mbak Karisa ya. Terima kasih. Iya.